whisky. Tidak ada orang yang mengatakan, Pak saya jual whisky, padahal badek tape. Maka yang demikian apa? Demikian disebut dengan khamar. Atau legen misalnya, yang bukan langsung diminum sehari, 2 hari atau 3 hari setelah dipanen. Dia didiamkan dulu untuk apa? Untuk diperam misalnya, supaya makin gereng ketika minum, maka itu disebut dengan khamar. Apalagi kalau dinamakan dengan nama-nama yang mengandung unsur minuman keras, maka yang demikian disebut dengan khamar. Dan para ulama semuanya sepakat akan haramnya khamar. Dan patut untuk kita bedakan kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, definisi antara khamar dengan alkohol. Alkohol dengan khamar itu 2 hal yang berbeda. Jadi khamar itu tujuannya untuk dikonsumsi. Lantas bagaimana Ustaz kalau ada orang beli ke apotek terus beli alkohol 70%? Apakah diperbolehkan? Ini bukan khamar Ustaz. Berarti bukan khamar. Ya kalau dia nyari ke apotek tujuannya untuk diminum alkohol 70% tadi, maka disebut dengan khamar. Jadi setiap yang ditujukan untuk diminum, dikonsumsi, maka disebut dengan khamar. Lantas bagaimana hukumnya? Apakah khamar itu najis atau tidak? Jadi sebelum masuk pembahasan, kita masuk ke pembahasan yang lain-lain dulu. Kira-kira khamar itu najis atau enggak, Pak? Najis. Satu mengatakan najis. Yang tidak berapa orang coba? Satu 2 orang lah. Yang mengatakan najis 1 orang. Yang lainnya abstain, tidak mau ngomong tentang agama kecuali yang diketahui Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau dalam ujian harus ngomong semuanya, Bagaimana yang menyampaikan tahu ini sudah paham atau belum? Maka apa? Maka tidak tahu kecuali kalau ngomong. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat khamar itu hukumnya najis. Khamar itu hukumnya najis. Pon yang menang dapat hadiah apa nih? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Taib. Amin. Mayoritas ulama berpendapat akan najisnya khamar. Tapi sekarang saya tanya lagi, kalau alkohol najis napa boten? Siapa yang mengatakan tidak? 1 yang mengatakan najis. Tidak ada. Berarti cuma 1 orang yang berpendapat ini. Taib. Alkohol itu beda hukumnya dengan khamar. Kalau khamar tadi hukumnya najis, maka alkohol tidak dihukumi najis, kecuali kalau ditujukan sebagai khamar. Jadi kalau ditujukan belinya untuk minum, minuman keras, untuk campuran dia minum Sprite dicampur apa? Dicampur alkohol 70%, maka yang demikian hukumnya najis. Maka parfum yang ngandung alkohol, jenengan tidak mungkin datang ke minimarket beli parfum tujuan untuk mabuk-mabukan, tidak mungkin. Tujuan untuk parfum. Maka alkohol yang terkandung dalam parfum tadi tidak menjadi najis. Ini pendapat yang kami pegang. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, mana dalilnya Ustaz kalau khamar itu najis? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 90. Allah azza wa jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar dan lain-lainnya tadi rijsun min amali syaitan, termasuk di antara najis dan perbuatan syaitan. Jadi khamar ini kan, kalau ada orang judi biasanya minum minuman keras, atau minum minuman keras terus kemudian judi. Ini gandengannya. Dan judi ini dihadirkan di hadapan kita, yaitu bentuknya judi online. Banyak di antara kita yang naudzubillah terjerumus ke dalam perkara judi online, dan keburukan-keburukan yang lainnya menyertainya. Minum minuman keras, lalu kemudian bunuh diri, lalu kemudian mencuri, merampok dan lain sebagainya. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, ala kulli hal, minum minuman keras atau minum khamar walaupun tidak sampai mabuk, cairannya ditujukan untuk sebagai khamar penghilang akal, maka mau sedikit ataupun banyak, qaliluhu au katsiruhu, maka semuanya diharamkan di dalam Islam dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan Islam itu kok ngasih tahrimul khamri, mengharamkan khamar niku tahapannya luar biasa, Pak. Tahapannya luar biasa. Yaitu tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah celaan terhadap khamar dan sejenisnya. Yang mana Allah azza wa jalla mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir,
qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, yaitu dosanya, keburukannya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Jadi kalau orang mengatakan, Ustaz, minum khamr niku bikin badan anget misalnya, maka yang demikian apa? Yang demikian tidak berlaku. Allah sudah ngakui wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya, tapi dosa dan keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat kalau lagi mabuk. Jadi zaman dahulu orang-orang Arab tuh tidak bisa pisah dengan apa namanya khamr, tidak bisa pisah dengan minum-minuman keras. Dan kalau langsung Islam datang terus kemudian minuman keras haram misalnya, maka apa yang terjadi? Maka orang-orang Arab akan susah untuk masuk Islam. Jadi biarkan mereka untuk masuk Islam dulu, tapi syaratnya kalau mau sholat jangan minum-minuman keras. Kalau mau sholat jangan mabuk-mabukan dulu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau faham apa yang engkau ucapkan. Jadi orang kalau mabuk niku mboten sadar apa yang diucapkan. Mau jenengan kabari nopo nggih dia ketawa ngakak, enggak ngerti apa yang diketawain. Ya mereka enggak ngerti apa yang dialami oleh mereka sendiri. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga baru Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Baru Allah katakan yang namanya khamr, judi, undi nasib dengan apapun, itu rijsun min amali syaiton, termasuk di antara perkara najis dan perbuatan syaiton. Dan hanya orang-orang yang bodoh yang mana mereka ikut perbuatan syaiton. Kalau mereka diolok-olok, kamu ini syaitan, enggak mau. Tapi apa? Beramal dengan amalan syaitan. Padahal Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam banyak ayat bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ngikut langkah-langkah syaitan. Dan kita lihat zaman sekarang influencer-influencer muslim yang mana mereka dengan bangganya endorse apa? Minum-minuman keras. Terus kemudian mereka mempromokan minum-minuman keras. Kata mereka, tidak masalah minuman keras, yang penting tidak munafik saja. Ya justru apa? Justru mereka menampakkan keislaman, mereka ngaku Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Ini disebut dengan orang-orang munafik. Jadi kaum muslim dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai tertipu atau jagalah diri kita dan juga keluarga kita dari gangguan-gangguan orang-orang yang menyebarkan faham-faham yang tidak benar. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lamma nazala tahrimul khamri masyas sahabatu ba'duhum ila ba'din. Ketika datang pengharaman khamr, maka sebagian sahabat datang ke sahabat yang lainnya. Apa yang mereka katakan? Wa qalu hurrimatil khamru, khamr sudah diharamkan. Khamr sudah diharamkan. Ini menunjukkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau jenengan habis dapat ilmu, pulang kok ketemu orang yang tidak hadir di kajian, maka kata Nabi alaihi wasallam, falyuballighi syahidu minkumul ghaib. Maka sampaikan orang yang hadir tadi, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kalau ketemu di jalan, Pak tadi Ustaz menyampaikan ini dan itu. Sampaikan. Ini ilmu. Dan semangat seorang muslim harusnya semangat dalam berdakwah, menyebarkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dan para sahabat demikian, ketika turun ayat pengharaman khamr, maka mereka berbondong-bondong datang kepada yang lainnya. Siapa tahu mereka tidak tahu apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Datang, hurrimatul khamru, khamr sudah diharamkan. Begitupun ketika kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Makkah atau ke Masjidil Haram, maka sebagian sahabat datang ke kelompok yang lainnya, datang ke Masjid Nabawi, terus kemudian mengatakan sungguhnya turun ayat Masjid Quba, terus kemudian turun ayat malam tadi turun ayat kepada Rasulullah SAW, sungguhnya kiblat sudah dialihkan ke Masjidil Haram. Maka jamaah langsung berpaling ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sungkanan. Sungkanan ini penyakit kita, Pak. Jadi mentang-mentang yang akan kita tegur, akan kita ingatkan, kalau saya ingatkan, saya tegur, saya tidak dapat sarapan gratis lagi besok. Maka yang demikian sungkanan. Sungkanan hanya gara-gara urusan dunia. Cuman gara-gara sarapan saja tidak mau menyampaikan kebaikan. Nanti kalau saya sampaikan ini bapaknya kabur, tidak mau tidak mau nganter saya atau tidak mau nebengin saya. Maka yang demikian Yang demikian bukan sikap seorang muslim. Dan kemudian mengatakan waju'ilat adlan lisyirki. Kemudian khamr ini dijadikan setara dengan kesyirikan. Setara dengan kesyirikan dalam hal dosanya, terus kemudian dalam hal menyebabkan kemungkarannya.
Karena Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 penghancur amalan seorang hamba, di antaranya mudminul khamri, yaitu orang-orang yang pecandu minuman-minuman keras. Kemudian Nabi SAW menyatakan man syaribal khamra fajlidu. Ini hukuman bagi orang minum minuman keras. Yaitu hukuman pertama adalah fajlidu, cambuk. Hukuman cambuk. Sebanyak apa? Kata Ibnu Baz rahimahullah taala, sebanyak 80 kali cambukan. Kalau misalnya masih minum lagi, sudah ketahuan minum minuman keras, terus dicambuk 80 kali, masih minum lagi, cambuk lagi 80 kali. Ketahuan lagi, cambuk lagi 80 kali. Dalam hadis dikatakan fa in syaribahar rabi'ah, kalau masih minum yang keempat kalinya, faqtuluhu, maka binasakan atau bunuh. Siapa yang berhak untuk menerapkan hukuman ini? Yang berhak adalah pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh DKM Masjid Asy-Syuhada terus tiba-tiba ngarak orang yang minum minuman keras, dicambuk di lapangan sana. Dicambuk bareng-bareng Pak, tenang, angsal. Jadi harus pemerintah, atau ditunjuk oleh pemerintah. Jadi pemerintah menunjuk DKM Masjid Syuhada, tolong nanti kalau ada di desa Bapak kok ada orang yang minum minuman keras, langsung digiret ke lapangan, cambuk saja Pak. Nah, kalau pemerintah mengatakan demikian, sami'na wa ata'na, siap. Baik. Itu sebagian riwayat yang menyatakan apa? Kalau seorang minum keempat kalinya atau tetap kecanduan minuman keras keempat kalinya, maka dia dibunuh. Taib. Dari Amr bin Al-Haris, dari Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Man taraka sholata sukran marratan wahidan." Siapa yang meninggalkan salat karena mabuk satu kali saja, faka'annama kanat lahud dunya wa ma'aliha fasulibaha. Seolah-olah dia sebelumnya punya dunia segala isinya. Jadi orang kalau punya semua dunia, semua kekayaan harta dunia ada pada dia. Katakanlah sekarang yang paling kaya di dunia siapa Pak? Oh, nggak tahu siapa namanya itu. Sepertinya nama orang sana-sana. Tapi katakanlah orang yang paling kaya di dunia ini. Terus kemudian fasulibaha, semua hartanya lenyap begitu saja. Bagaimana perasaannya? Panjenengan punya semuanya di Masrib ini. Tidak ada dari ujung Masrib yang sebelah sana sampai sana kecuali panjenengan punya semuanya, misalnya mobil punya, rumah punya, istri punya, terus kemudian kekayaan apapun yang dipunya orang Masrib, jenengan punya semuanya. Lalu kemudian satu ketika Allah lenyapkan dalam satu hari. Bagaimana perasaan kita? Sedihnya luar biasa. Ngerasa jatuhnya luar biasa. Begitupun orang-orang yang meninggalkan sholat karena kecanduan minuman keras, ketinggalan sholat karena minum minuman keras, tidak sadar ketika datang waktu sholat sampai ketinggalan waktu sholat, maka yang demikian seolah-olah dia sebelumnya punya semua dunia dan segala isinya, fasulibaha, kemudian diambil begitu saja. Sakitnya luar biasa. Rasul mengatakan, wa man taraka sholata arba'a marrat, siapa yang meninggalkan sholat 4 kali sukron, dalam kondisi mabuk, kana haqqan 'ala Allahi ayyasqiyahu min tinatil khabal. Kalau begitu, kalau 4 kali meninggalkan salat karena mabuk, Allah berhak untuk menyiksa dia dengan ngasih minum min tinatil khabal, dari keringatnya penduduk neraka. Jadi dari api, tulang belulang, darahnya, lalu kemudian dari nanahnya penduduk neraka. Artinya apa? Artinya orang yang sudah kecanduan minuman keras diancam Rasulullah SAW pasti masuk ke dalam neraka. Dan tidaklah dalam neraka itu apa? Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang di dalam neraka tidak akan menjumpai minuman yang enak di sana, kecuali minuman-minuman yang terbuat dari darah dan juga nanahnya penduduk neraka. Jadi eman-eman Pak, cuman dapat napa seneng tuh orang-orang minum minuman keras. Ya kata saya buatan senang. Sepertinya ya cuman pahit saja rasanya. Sepertinya. Dan paling cuman dapatnya mabuk, tidak ingat apa-apa gitu. Paling cuman semalaman. Habis itu apa? Habis itu sadar lagi, ingat masalah lagi. Kalau dikatakan Ustaz, saya ini mabuk cuman pengen ngelupain masalah saja. Lupa masalah cuman semalam saja. Besoknya kembali ingat. Taib. Jadi percuma, masalahnya tidak berubah, justru kita menambah dosa. Qila, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka Rasul mengatakan, usaratu ahli jahannam, yaitu saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka jahannam. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'alallahi ahdan liman yashrabul muskira ayyaskiyahu min tinatil khabal. Sungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang minum minuman yang memabukkan. Dan kita tahu janji Allah pasti akan
dikabulkan. Jadi janji yang berkaitan dengan nikmat nanti di surga Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan pasti akan dikabulkan. Tapi kalau janji yang berkaitan dengan siksa, boleh jadi dikabulkan, boleh jadi tidak dikabulkan. Kok bisa Ustaz? Apakah berarti Allah tidak nepati janji? Tidak. Justru kalau nepati janji dalam masalah yang baik, ini baik bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya menepati janji dalam perkara yang menyedihkan bagi kita sebagai seorang makhluk, maka menepati janji atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, ini menunjukkan sifat rahmat yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh bagi seorang muslim untuk menggantungkan rasa aman. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, sungguhnya orang-orang munafik itu mengumpulkan antara dua hal, yaitu orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah, wal amna, dan suka mengumpulkan rasa aman dalam hatinya. Jadi berbuat maksiat banyak, tenang, Allah ini Maha Pengampun. Berbuat gunjing orang banyak, tenang, Allah nanti Maha Pengampun di akhirat. Tidak mungkin, saya ini muslim kok, saya sudah mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Siapa yang menjamin kita ini lama di neraka? Tidak ada yang jamin. Allah ancam orang-orang yang berbuat maksiat dengan neraka. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian para sahabat mengatakan, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, araku ahlin nar, keringatnya penduduk neraka, au usaratu ahlin nar, atau saripatinya para penghuni neraka. Rasul SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, maka diharamkan di akhirat. Dan kita ingat satu kaidah, Pak. Kaidah bahwasanya, saya lupa bahasa Arabnya, tapi kaidahnya berbunyi, barang siapa yang terburu-buru untuk manista'jala syai'an qabla awani, siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka uqiba bihirmani, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak mendapatkan sesuatu tadi. Dan ini banyak penerapannya, pernah kita singgung. Di antaranya misalnya warisan. Warisan. Ada seorang ayah cuman meninggalkan seorang putra, satu orang putra. Tapi kemudian putra ini mengatakan, kok ndak mati-mati nih, kok ndak meninggal ya, kapan warisan dibagikan? Terus kemudian inisiatif dibunuh, na'udzubillah min dzalik. Dan kita saksikan banyak sekarang inisiatif dibunuh demi mendapatkan warisan. Maka berdasarkan kaidah tadi, manista'jala syai'an qabla awani, siapa yang terburu-buru pengen dapatin sesuatu, pengen dapat warisan sebelum waktunya, sebelum waktu normalnya, maka uqiba bihirmani, dia tidak boleh mendapatkan selama-lamanya. Maka anak yang membunuh orang tuanya tidak dapat warisan. Ini hukum Islam. Tapi kalau hukum positif kita tidak tahu, penjara sekian tahun lalu kemudian dapat hartanya. Tapi hukum Islam tidak boleh, karena terburu-buru memperoleh. Begitupun orang yang berbuat maksiat ketika di dunia. Orang yang berbuat zina, maka nanti tidak mendapatkan kenikmatan di hari kiamat. Orang yang minum minuman keras, nanti di akhirat tidak dapatkan minuman keras. Loh Ustaz, di akhirat kok ada minum-minuman keras? Ada minum-minuman keras, tapi rasanya jangan dibayangkan sama dengan ketika di dunia. Tidak ada merek, mungkin tidak ada merek whisky, tidak ada mungkin. Tidak ada merek topi miring, tidak ada. Semuanya lurus di sana. Dan tidak ada yang memabukkan sama sekali. Jadi mabuk itu tidak ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya nikmat, nikmat. Khamar yang rasanya tidak enak, tidak jelas di dunia jeluntrungannya, maka nanti di surga Allah Azza wa Jalla semuanya akan terasa nikmat dan tidak ada memabukkan sama sekali. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan dibayangkan khamarnya sama dengan khamarnya ketika di dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Sungguhnya pecandu minuman keras, jika dia mati dan berjumpa dengan Allah tanpa bertaubat kepada Allah, maka dia seperti penyembah berhala. Dan hadis ini maksudnya adalah bagi orang yang menghalalkan minum minuman keras, orang yang tidak meyakini minum minuman keras diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia seperti abidi wasanin, seperti penyembah berhala. Yang kita tahu penyembah berhala adalah dihukumi musyrik. Orang yang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dihukumi kesyirikan, jatuh ke dalam kesyirikan. Dan orang yang menghalalkan minum-minuman keras, yang menyatakan ini tidak ada keharamannya sama sekali, dia tahu ini semua dai, semua kiai di sekitarnya mengatakan ini haram, dia mengatakan apa? Oh ini halal Pak, ini ada masalah ini. Oh ini cuma sedikit dan lain sebagainya. Maka yang demikian demikian ka'abidi wathanin, seperti penyembah berhala. Dan di antara cairan-cairan yang patut kita waspadai di akhir-akhir ini, misalnya bumbu-bumbu yang mana jelas-jelas mengandung khamar atau ditujukan untuk
khamar. Contohnya apa? Angciu dan lain sebagainya, maka termasuk di antara hal yang diharamkan di dalam syariat. Terus kemudian banyak lagi ya. Hati-hati kalau senang bikin kue dan lain sebagainya yang kuenya terlalu wangi, itu saya tidak tahu apa, rum yang namanya ya. Rum. Ada rum yang diharamkan, ada rum yang dihalalkan. Rum yang dihalalkan hanya sekedar menyerupai saja, maka yang demikian tidak ada masalah. Dan termasuk yang suka ngopi, hati-hati. Rum yang dipakai di warung-warung kopi apakah dipastikan halal atau tidak. Terus kemudian di es krim kalau jajankan anaknya, maka dipastikan dulu ada kandungan haramnya atau tidak. Karena beberapa toko di Jember ini ya, secara terang-terangan kami tanya dan mereka mengatakan memang tidak menghindarkan dari zat yang diharamkan. Jadi hati-hati. Kalau nyebut tokonya nanti kena UU ITE. Jangan. Tapi hati-hati. Nanya sama Pak Kemenak nanti. Mana yang sudah mendapatkan izin halal atau belum. Jadi jenengan tanya saja. Tapi alhamdulillah ada beberapa toko di Jember ini yang tidak secara terang-terangan menyatakan ini dihalalkan. Karena memang ada haramnya. Misal juga yang suka makan makanan Jepang, ya, pakai sushi dan lain sebagainya. Dari semua toko sushi di Jember ini pernah kami tanya juga, hanya satu toko yang berani mengatakan semua kandungannya halal. Sisanya kemana? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena ada mirinnya, terus kemudian ada kecap asinnya, yang itu juga mengandung khamar. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Terlebih sekarang banyak sekali ya orang itu modif-modif masakan, modif-modif makanan, modif bumbu demi mendapatkan cita rasa yang mereka inginkan, padahal cita rasanya juga tidak jelas. Nasi gorengnya juga ya paling cuman wangi tok seperti itu. Terus kemudian es krim ya seperti apa rasanya kayak gitu tok. Orang habis satu contong es krim juga sudah bosen. Kopi pun sama rasanya demikian. Mau dikasih rum atau tidak sama demikian. Kue pun sama demikian. Maka sekali lagi hati-hati dipastikan. Namun hukum asal kalau berada di daerah muslim, sebagaimana kita pernah bahas, hukum asal kalau berada di daerah muslim maka hukum asalnya adalah halal sampai jelas keharamannya. Misal di daftar menunya dikatakan rum misalnya. Ya, jangan katakan dulu ini rumnya halal atau tidak. Kalau rumnya tidak halal, ya sudah mundur. Jangan saya ngopi Ustaz tapi yang satunya lagi tidak. Jadi kalau sudah dihidangkan minuman keras dalam satu meja, maka hukumnya makruh bagi seorang muslim untuk minum di tempat yang sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin." Ya Rasul, aku ini berada di lingkungan penduduk ahli kitab. Afana kulu fi adiyatihim, boleh enggak aku makan di wadah-wadah makan mereka? Maka Rasul mengatakan, la ta'kulu fiha illa tajidu ghaira, kecuali kau tidak dapat yang lainnya, jangan makan di sana. Ya, kalaupun makan, maka cuci terlebih dahulu baru kemudian makan. Kenapa demikian kata para ulama? Karena khawatir ada najis yang biasa dimakan oleh penduduk tersebut. Nah, sekarang orang muslim atau sebagian muslim tidak peduli dengan ini najis atau tidak peduli. Dicampur dengan khamar jadi najis, padahal tetap wajib untuk dibasuh terlebih dahulu. Jadi kalau jenengan misalnya minum di tempat yang tidak ada lagi, kecuali tempat yang sediakan room yang haram, ya sudah bilang saja ke bartendernya, "Pak, tolong cuci dulu gelasnya dengan baik." Diminta dulu. Udah dicuci tadi. Nah, tidak percaya, cuci dulu, saya lihat. Nah, kalau misalnya mau, kalau tidak ya keluar dari sana. Terlebih sekarang di Indonesia tidak ada alasan, banyak minimarket, kita bisa minum di tempat-tempat minimarket tersebut. Demikian yang bisa kami bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan berkaitan atau tidak berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Hukumnya haram. Nggih. Terus bagaimana kalau kita muslim minum sedikit garam, apa kita sholat selama 40 hari tidak diterima? Baik. Nggih. Apa itu mengenai orang mati dalam keadaan mabuk? Kadang-kadang kalau keadaan mabuk, kadang malaikatnya datang. Mabuk juga kan? Baik. Yang pertama, sedikit minum apakah salatnya juga tidak terima selama 40 hari? Mau sedikit atau banyak, Rasul menyebutkan secara umum. Barang siapa yang minum minuman keras, maka salatnya diterima sebanyak 40 malam. Jadi semuanya, mau sedikit atau banyak. Jadi nanggung ya, nyicipi doang sedikit ternyata hukumnya sama. Tapi dosanya lebih besar mana? Dosanya lebih besar apa? Yang minum banyak. Jadi nyicipin sedikit
terus minum banyak, konsekuensinya sama, tapi dosanya lebih besar yang minum banyak. Demikian. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia apa istilahnya Pak? Mabuk, sako, boleh? Overdosis gitu. Overdosis. Biasa dioplos kali spiritus. Ya, tiang-tiang radi eden kan mengatakan nggih. Jadi enak-enak minum air putih, minum apa? Minum soda gembira, enak. Lah kok milih napa? Milih minuman keras dicampur dengan spiritus, dengan autan. Niku tiang-tiang radi. Nggih. Nauzubillah, dicampur dengan baikon dan lain sebagainya. Maka yang demikian kita khawatir termasuk di antara bentuk su'ul khatimah. Dan kita khawatir berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi berbuat maksiat. Jadi jangan sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi berbuat maksiat. Makanya kita diperintahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, ya Shaddad, wahai Shaddad, kalau seandainya orang sudah sibuk dengan urusan dunia, orang sudah sibuk dengan urusan dunia, jadi sudah sibuk mengumpulkan dunia di mana-mana, kerja macam-macam, lupa dengan akhirat, maka banyak-banyaklah berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, aku ini mohon kepadamu ats-tsabata fil amr, agar diteguhkan dalam agama ini, dalam perkara ini. Karena teguh dalam agama ini perkara yang langka. Kita mampu teguh sampai kita berjumpa dengan Allah ini perkara yang langka. Jadi jangan sampai kita eman tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka wa as'aluka al-azimata fir rusdi. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-azimah, tekad untuk berbuat kebaikan, tekad untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Nanti panjenengan lihat sendiri doanya, doa Shaddad bin Aus. Doanya panjang, panjang. Demikian. Wallahu taala. Nggih, monggo. Nggih. Saya ingin tahu bedanya sun dengan najis. Baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang dikatakan sun itu kenapa kita cara menyuntikannya bagaimana? Apakah sama dengan najis? Baik. Nggih. Baik, apa bedanya khamar dengan apa bedanya rijsun dengan najis? Di dalam Al-Lisan Al-Arabi disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan khamar dimaksud dengan rijsun adalah najis. Dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya yang najis ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan yaitu najis aini ya, najis zatnya, di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 90 tadi Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Yang najis aini adalah si khomernya. Adapun yang lainnya adalah najis maknawi. Jadi itu yang disebutkan dalam Al-Lisan Al-Arabi, juga disebutkan tafsir Al-Qurtubi. Jadi rijsun dengan najis itu dua hal yang sama. Karena beberapa kondisi najis disebut dengan rijsun, kadang disebut dengan khobathun, kadang disebut dengan najisun dan lain sebagainya. Taib. Lantas bagaimana dengan mencucikannya? Mensucikannya adalah sebagaimana najis mutawasithah, cukup diguyur dengan air. Karena najis mughalladhah, najis yang berat itu hanya berlaku untuk anjing, untuk babi, wa ma yatawalladu minhuma, dan yang terlahir dari keduanya. Jadi keturunannya babi, keturunannya anjing, atau keturunan dua-duanya, maka yang demikian wajib untuk dibasuh dengan cara najis mughalladhah. Adapun selain itu najis masuk ke dalam najis mutawasithah. Demikian Allah taala. Untuk masalah pengobatan, biasanya kan ada obat yang mengandung alkohol. Itu gimana sih? Apakah diperbolehkan atau kita menghindari sumber? Jika ada obat yang lainnya, maka pakai obat yang lainnya. Jika ada obat yang lainnya, maka pakai obat yang lainnya. Karena kita khawatir itu masuk ke dalam definisi khamar. Karena itu diminum. Orang beli obat yang mengandung alkohol, tujuannya tadi diminum. Demikian Allah taala. Kalau ada obat yang, kalau tidak ada obat yang lainnya, maka semoga Allah Azza wa Jalla ampuni kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat khamar itu sepertinya beda cair semuanya. Tidak tahu. Oh enggak, ekstasi dan lain-lain semuanya disamakan dengan khamar. Kalau yang padat gimana? Sama-sama memabukkan. Contohnya ekstasi gitu. Tidak begini. Oke. Oke. Contohnya kalau kenal istilah jamu tamu.
tumbuhnya di kotoran sapi. Oh, oke. Nah itu biasanya diolah kemudian dicampur dengan telur dibuat dadar. Oh, Masya Allah. Dadar goreng. Mabuk. Nah itu dimakan. Itu memabukkan. Oh, Masya Allah. Itu benda air, bukan Oke. benda air, benda pakai. Dan itu memang tujuannya ya itu tadi. Karena nggak punya uang beli makanan, buatlah model dadar kayak begitu. Dan itu memang memabukkan. Nah, apakah itu termasuk khamar? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk di antara khamar? Maka bukan khamar tapi hukumnya disamakan dengan khamar. Bukan khamar tapi hukumnya disamakan dengan khamar. Karena ketika mendefinisikan khamar, para ulama fokusnya ke sesuatu yang bisa diminum. Makanya dikatakan sawaun uttukhidha minal inab awit tamr. Baik yang dibuat dari anggur maupun dibuat dari kurma. Ini semuanya berasal dari minuman. Sebagian ulama berpendapat setiap hal yang dimasukkan ke dalam mulut dan itu khamarul aqla, menghilangkan akal, maka termasuk dengan khamar. Tapi ala-kula definisi yang tepat adalah minuman. Khamar itu hanya untuk minuman. Adapun selain minuman maka hukumnya disamakan dengan minuman. Hukumnya sama dengan khamar. Jadi mau ekstasi, mau jamur tahu, mau jamur apalagi yang memabukkan. Kata dalam kecubung, ras kecubung, semuanya dihukumi dan hukum khamar. Wallahu taala. Monggo ibu-ibu ada pertanyaan? Jadi mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang masakan? Masakan. Ini gini, sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu jenis masakan yang misalkan tidak saudara kita di sebelah sana Aceh Utara kan kadang-kadang menggunakan campuran masakan itu ganja, katanya memang lebih enak gitu. Bukan tujuannya untuk memabukkan masakan. Tapi mabuk? Lapar. Enggak. Oh enggak. Sayurnya jadi Oke. Ini sayurnya atau bumbunya? Jadi campuran salah satu bumbunya itu adalah kemudian ada lagi kalau misalkan di daerah Jawa Barat itu yang tadi daun apa kecubung itu jadi makanan ikan. Daunnya? Iya daunnya itu jadi ikan, itu sangat lahap memakan itu. Mabuk ikannya? Nah, kelihatan hanya itu ada kayak mabuk itu ikannya. Cuman kalau ketika ikan itu digoreng, Oh Masya Allah. ke kita itu pengaruhnya ngantuk, bukan mabuk. Oh kita ngantuk? Oh Masya Allah. Jadi kita alami sendiri karena Yeah. orang tua saya punya kolam. Yeah. Kadang-kadang ada orang kecubungnya ini dikasihkan makan. Oh Masya Allah. Tapi bukan sengaja untuk mabuk. Gitu. Yeah. Tapi ketika kita mencoba makan daging ikannya Mabuk? Oh ngantuk? Maksudnya bukan mabuk. Kemudian ada lagi satu lagi. Iya. Di dalam kedokteran seperti tadi yang ditanyakan itu kan misalkan itu anestesi gitu ya. Iya. Itu kan dikasih bahan itu ya semacam opium gitu. Oh oke. Ganja semacam dari campuran itu. Apakah itu juga termasuk yang terlarang demikian sama? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bumbu campuran ganja di sebagian daerah boleh atau tidak? Saya tidak tahu nggih. Yang pertama karena berita ini simpang siur nggih. Kadang ada yang menyatakan bahwasanya dimaksud dengan campuran ganja ini hanya istilah saja. Artinya mereka ketika nyoba masakan daerah tadi, mereka akan kepincut dengan masakan tadi. Ketika saya tanya ke temannya juga dari Aceh, tanya apa benar ada campuran ganjanya? Mereka mah tidak ada campuran ganjanya. Itu cuma istilah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada campuran ganjanya, daun ganjanya misalnya. Kalau daun ganja, setahu saya kalau dikonsumsi ketika muda tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak mabuk sama sekali, tidak mabuk sama sekali. Jadi kalau tujuan awalnya memang katakanlah daun ganja sudah biasa tumbuh di depan rumah kita, terus kita lalap dengan daun ganja tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita tumbuhkan ganja, nanam ganja, dibudidayakan di samping rumah kita, terus kemudian dikeringkan, dilinting pakai rokok, dibakar. Ini tujuannya jelas untuk mabuban. Makanya demikian tidak diperbolehkan. Tapi alhamdulillah kalau tadi masakan ada daun ganjanya yang muda, setahu kami tidak memabukkan.
kami tidak memabukkan. Dan tujuannya memang makan biasa saja, bukan tujuan untuk mabuk. Yang kedua, daun kecubung diberikan makan ke ikan. Para ulama ada menyebutkan kalau ada hewan yang bisa kita makan, lalu kemudian sebelumnya dimasuki dengan benda-benda najis atau benda haram, maka dianjurkan sebelum dikonsumsi oleh kita didiamkan sebanyak atau selama 3 hari terlebih dahulu, tidak dikasih makan sama sekali. Jadi sebelum kita konsumsi, maka supaya pengaruh benda najis atau haramnya tadi hilang, kita biarkan selama 3 hari. Contoh lain misalnya lele, terus kemudian ditaruh di bawah tempat buang air besar kita, lalu kemudian di satu waktu kita panen, langsung kita goreng. Makanya demikian kan sisa-sisa kita sendiri, Pak. Biasanya kan orang enggak jijik. Tapi ala kulihal harus didiamkan dulu selama 3 hari agar tidak makan apapun dan pengaruh dari benda najis atau benda haram tadi hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan obat-obatan? Maka jawabannya sama dengan yang tadi. Karena tidak mungkin orang dibius kecuali tanpa ini, dan kalau misalnya tidak dibius, tidak mungkin orang operasi besar terus kemudian tidak dibius, nah ini malah mematikan bagi dia. Maka yang demikian tidak ada masalah, tapi dipakai seperlunya. Demikian Allah Ta'ala. Monggo. Tadi bapaknya. Mau bertanya tentang orang kafir. Orang kafir, nah. Kafir itu kan dikatakan juga rijs. Jadi kalau kita berjabat tangan dengan mereka, apakah kita itu menunjuk tangan kita? Nih, sampun. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan innamal musyrikuna rijsun. Sungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu hukumnya najis. Apakah najisnya najis yang hissi atau maknawi? Maka jawabannya najisnya adalah najis maknawi. Artinya kalau kita nyentuh mereka tidak ada masalah, tidak jadi najis tidak. Tapi yang najis adalah perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi najisnya orang musyrik, najisnya perbuatan-perbuatan maksiat adalah najis-najis yang maknawi, bukan najis yang hissi. Adapun najis yang kita diperintahkan basuh adalah najis-najis yang sifatnya hissi. Demikian Allah taala. Mungkin ada lagi dari ibu. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam soda. Minuman soda. Oh, minuman soda. Kita berbicara umum ya. Kalau minuman soda tidak ada masalah. Minuman soda tidak ada masalah. Tapi ada sebagian soda yang itu bermasalah, yaitu soda yang dibuat dari tumbuhan yang panjang-panjang ya. Saya tidak tahu apa nama tumbuhannya. Tumbuhannya itu seperti bambu kecil-kecil, terus kemudian panjang-panjang rumpul gitu, hijau warnanya, panjang. Nah itu biasanya dipotong dengan akarnya, lalu kemudian direndamkan air dengannya, dan airnya tadi mengandung soda sekaligus alkohol. Dan kalau ditujukan untuk minum, maka sifatnya menjadi khamar dan memabukkan. Demikian Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Soda tidak ada masalah. Belain kalau soda diharamkan, ya belain ya. Mungkin ada lagi dari ibu kan. Ustaz, kan biasanya kan makanan itu kan ada mengubah rasa dan sebagainya. Apakah ketika kita makan dan kita tidak tahu bahwa campuran di dalam makanan itu sudah ada seperti itu, apakah itu juga bagaimana cara membersihkannya? Apakah itu sholat kita suci atau tidak? Baik. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau langsung sadar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah suatu ketika mendapati salah seorang budaknya bawa makanan yang banyak. Terus kemudian tawarkan kepada Umar, lalu kemudian Umar tidak nanya kemana-mana. Lalu kemudian ditanya, ini tadi dapat makanan dari mana? Budaknya menjawab, sungguhnya dulu saya pernah bekerja di salah seorang dukun, seorang kahin. Nah, kemudian ini upah dari kerjaku dulu. Kemudian Umar langsung melonggok tenggorokannya dan memuntahkannya. Dan sebagian orang berpendapat kalau
sadar seketika, ya sudah langsung dilogok tenggorokannya. Tapi kalau sudah lama Ustaz, ini sudah bertahun-tahun yang lalu, masa dilogok-logok semuanya kan tidak mungkin. Sudah jadi daging semuanya. Maka yang demikian cukup bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul mengatakan rufi'al qalamu an thalas. Sungguhnya pena itu diangkat alias Allah tidak nyatet sebagai sebuah kesalahan kalau orang tidak tahu sampai dia tahu. Jadi bagi orang yang tidak tahu, maka kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kita. Demikian Allah Ta'ala. Ada lagi dari ibu? Termasuk itu Ustaz, yang ketika kita diajak makan di kafir itu ya, atau kita mungkin menyewa rumah yang di dalamnya itu sudah tersedia peralatan yang mungkin mereka gunakan seperti dan sebagainya. Kita gimana itu? Saya pernah dulu mengalami di Taib. Yang pertama, kalau misalnya kita tahu penghuni rumahnya adalah orang yang terbiasa makan makanan yang najis tadi, minum-minuman keras dan lain sebagainya, maka tidak boleh langsung makan darinya. Tidak boleh langsung makan darinya, kecuali dipastikan suci terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu penghuninya ini meskipun ahlul kitab, meskipun orang kafir, dia tidak biasa makan minum dengan makanan yang najis, atau bahkan dia, saya ini ngasih panjenengan Pak, itu saya ngasih sudah saya bedakan. Ini piring khusus tetangga saya, ini piring khusus saya. Maka yang demikian tidak ada masalah langsung makan darinya. Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau berwudu dari wadah minumnya wanita musyrik. Padahal wanita musyrik. Dan wanita musyrik tadi kata Rasul tidak biasa atau tidak terlihat kebiasaannya minum minuman yang najis. Maka yang demikian tidak ada masalah langsung minum darinya. Wallahu ta'ala. Sudah cukup. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka